Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Bawaslu Kabupaten Lingga? Hari ini kita bersama Bang Was ya di program Ngopi Bebas, Ngopi bersama Bang Was. Sekarang saya bersama dengan narasumber kita dari KPU Kabupaten Lingga, Pak Rio. Apa kabar Pak Rio? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana aktivitas saat sekarang ini? Kita sudah melakukan beberapa persiapan menjelang untuk menghadapi pemilu tahun 2024 nanti. Gitu ya? Iya. Berarti sekarang itu lagi proses verifikasi partai politik ya? Ya. Saat ini sudah mulai persiapan pendaftaran partai politik. Partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Jadi beberapa hal yang saat ini yang sudah dilakukan oleh KPU RI beserta jajarannya, yaitu salah satunya melakukan persiapan. Adapun persiapan pendaftaran tersebut dimulai dari antara KPU RI bersama partai politik di tingkat nasional, tingkat pusat, melakukan pendaftaran akun sipol. Akun sipol ini adalah salah satu aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk mempermudah pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Nah, masa inilah sedang dilakukan pendaftaran akun sipol tersebut dan diinformasikan per tanggal 30 Juni 2022 sudah ada 30 partai politik yang sudah mendapatkan akun sipol dan sudah bisa mengakses sipol. 30 partai politik ya? 30 partai politik. Pemilu yang kemarin berapa kita? Kalau di sipolnya kita tidak mendapatkan data yang lengkap, namun di 30 partai politik yang saat ini mendaftar akun sipol itu terdiri dari 9 partai politik yang perolehan suara memenuhi ambang batas 4% parliamentary threshold. Ya, terdiri dari 9 partai politik yang sudah memenuhi PT, kemudian ada 10 partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi PT, kemudian ada 11 partai politik yang partai politik baru, yang mendaftar akun sipol. Nah, proses pendaftaran akun sipol ini terus berlanjut sampai dengan dibukanya pendaftaran partai politik tersebut. Gitu. Jadi gini Bang, bagaimana proses pendaftaran partai politik Bang untuk menjadi peserta pemilu? Prosesnya mulai dari tadi ya, mulai dia harus mendapatkan akses sipol, artinya harus mendaftarkan ke KPU untuk mendapatkan akun sipol tersebut. Kemudian partai politik menginput dokumen-dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik, untuk menjadi peserta pemilu 2019. Nah, melalui sipol oleh operator partai politik bekerja sama dengan operator sipol KPU dalam hal untuk menginput data-data tersebut. Nah, KPU juga membuka helpdesk layanan untuk partai politik yang berkonsultasi atau meminta membuka layanan konsultasi untuk partai politik dalam hal penggunaan sipol tersebut. Oh gitu. Jadi yang maksudnya data itu sebagai apa? Maksudnya data itu seperti keanggotaan partai politik atau bagaimana? Data yang diinput ke dalam sipol itu dokumen persyaratan partai politik, mulai dari SK dari Kemkumham yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar ya. Kemudian kepengurusan baik itu kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota, sampailah dengan di tingkat kecamatan. Kemudian alamat kantor, kemudian nomor rekening dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh KPU. Nah, itulah beberapa dokumen persyaratan yang diinput ke dalam sipol. Ya. Kemudian sipol itu siapa saja yang bisa mengakses sipol itu? Sipol insya Allah
akan bisa diakses oleh KPU sendiri, kemudian partai politik itu sendiri, kemudian nanti KPU akan memberikan akses juga kepada Bawaslu. Oh gitu. Nah, akan memberi juga kepada Bawaslu, dari Bawaslu pusat sampai dengan tingkat jajarannya di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kemudian masyarakat juga dapat mengakses sipol yang berbentuk informasi tentang profil dan kepengurusan partai politik. Oke. Ya. Berarti di sipol itu berkaitan juga dengan kepengurusan partai politik, ya kan? Iya. Jadi kalau gini, Bang, kalau untuk misalnya saya nih sebagai masyarakat yang pengen mengikuti menjadi anggota partai politik, nah kemudian itu bagaimana? Ini tergantung daripada mungkin ADART-nya partai, seperti apa mekanisme yang mereka lakukan untuk merekrut kader-kadernya. Apakah bisa saja mereka membuat pendaftaran secara terbuka untuk merekrut kader, atau bisa saja mereka menawarkan diri, atau bisa saja mereka seperti semacam gerilya mungkin mencari kadernya. Iya, betul. Nah, mungkin itu salah satu cara-cara partai politik. Yang jelas mungkin untuk perekrutan kader partai politik itu diatur di dalam ADART partai tersebut. Oke, Bang, gini, kejadian di masyarakat kita, banyak masyarakat itu yang terdaftar di sipol, ya kan, menjadi anggota partai politik, tetapi mereka tidak mengetahui mereka menjadi anggota partai politik. Itu seperti apa, Bang, tanggapan Bang? Ini memang menjadi fenomenal dan sudah terjadi terjadi di kita, bahwa ada beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa dia bukan bagian dari partai politik, baik itu menjadi pengurusnya maupun menjadi anggotanya. Namun setelah dicek di sipol, ternyata ia terdaftar sebagai pengurus dan anggota partai. Nah, hal ini kemungkinan terjadi antara mungkin kesalahan dari partai politik ataupun dari kesalahan masyarakat itu sendiri dalam ketika menginput data parpol. Bisa saja istilahnya data nama seseorang dicatut, atau bisa saja dia memang sudah terdaftar memang dengan sadar bahwa dia memang ingin menjadi anggota partai politik. Tapi kadang-kadang ternyata setelah berjalannya waktu dia tidak mengakui bahwa dia anggota partai politik. Nah, itu kedua hal ini dapat terjadi. Bisa saja mungkin kekeliruan dari partai politiknya dalam menginput data anggota, atau bisa jadi daripada masyarakat itu sendiri mungkin pernah memberikan data, tetapi dia tidak memahami bahwa data yang diberikan itu kebutuhannya untuk apa. Apakah dibutuhkan untuk menjadi anggota, atau sebagai simpatisan saja, atau sebagai pendukung hanya pasangan pemilu saja. Nah, mungkin ini salah satu juga yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, mungkin itu salah satu penyebab ya. Faktor-faktor lainnya mungkin kita tidak bisa juga istilahnya berandai-andai atau menduga, menyangka istilahnya salahnya di parpol atau salahnya di masyarakat. Jadi apa nih yang harus diketahui masyarakat nih terkait bagaimana masyarakat itu bisa menjaga data pribadi masing-masing masyarakat, jangan sampai mudah memberikan data pribadinya gitu. Itu yang pertama ya, kesadaran daripada masyarakat tentang pentingnya kerahasiaan data pribadi. Karena sebagaimana kita ketahui zaman sekarang data pribadi itu selalu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik istilahnya. Nah, jadi masyarakat perlulah istilahnya memproteksi diri ketika untuk memberikan data-data pribadi, seperti misalnya KTP, KK. Hal-hal tersebut kan berupa dokumen pribadi yang mereka harus jaga. Untuk keperluan apa? Jika memang itu untuk keperluan menjadi anggota partai politik, maka masyarakat harus mengonfirmasi
Oke. Nah, apakah memang dia bersedia menjadi partai politik atau tidak bersedia? Oke. Nah, tapi kalau misalnya memang datanya itu dicuri atau disalahgunakan atau didapat di tempat-tempat lain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian data itu disalahgunakan, kemudian dimasukkan ke dalam menjadi kepengurusan atau keanggotaan partai politik, itu yang menjadi permasalahan kita saat ini. Oke. Bang, gini, kalau seandainya nih nama saya termasuk di Sipol, nama saya masuk Sipol nih, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah sebagai anggota partai politik. Apa yang saya harus lakukan supaya nama saya tidak berada di Sipol? Dan berapa lama proses itu, berapa lama nama kita bisa terhapus di Sipol? Baik, yang pertama, jika hal yang demikian disampaikan terjadi, yang dilakukan pertama adalah Abang langsung meminta klarifikasi kepada parpolnya, bahwa meminta agar dikeluarkan nama Abang sebagai anggota atau pengurus di parpol tersebut, dan meminta surat keterangan yang resmi, yang sah dari parpol tersebut menyatakan bahwa memang Abang bukan sebagai anggota atau pengurus partai-partai politik. Itu kalau langsung ditindaklanjuti, maka langsung bisa dikeluarkan, karena yang menginput data partai politik, data partai politik itu adalah operator parpolnya. Ketika kita sudah mengkonfirmasi bahwa kita bukan anggota partai politik dan kemudian kita minta dikeluarkan dan langsung ditindaklanjuti oleh operator Sipol parpolnya, maka itu langsung keluar. Oke. Jadi gini Bang, kita kan, kalau saya kan kita pengen menjadi penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu itu dia tidak boleh bersama dengan partai politik atau jadi anggota partai politik, ya kan? Itu bagaimana Bang? Intinya supaya saya apakah bisa ketika selesai keluar daripada Sipol, nama saya dikeluar daripada Sipol, saya bisa mendaftar jadi anggota penyelenggara pemilu? Bisa. Sepanjang memang benar bahwa Abang bukan anggota partai politik dan menyertakan surat keterangan dari partai politik tersebut menyatakan bahwa memang Abang bukan sebagai anggota partai politik. Nah, itu cukup menjadikan alasan dan memenuhi syarat kalau misalnya nanti ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Karena salah satu syarat administrasi untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu itu sudah ada juga format yang menyatakan bahwa tidak menjadi anggota partai politik. Paling lama selama 5 tahun ya. Nah, itu kan kita tanda tangani di atas materai. Nah, itu salah satu juga syaratnya. Kemudian kita lampirkan juga surat keterangan dari parpol. Insya Allah itu sudah memenuhi syarat. Oke, sahabat Bawaslu, seperti itulah yang perlu sahabat semua menjaga data pribadi masing-masing, kemudian cepat melaporkan terkait dengan kalau seandainya sahabat Bawaslu terdaftar di Sipol, tetapi sahabat Bawaslu ternyata tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik. Oke Bang, untuk closing statement dipersilakan Bang. Baik, pemilu tahun 2024 sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, di mana bertepatan pada Hari Kasih Sayang. Semoga kita semua, baik itu penyelenggara pemilu, masyarakat seluruh Indonesia, begitu juga khususnya untuk Kabupaten Lingga, bersama-sama kita menyukseskan pemilu itu dengan kasih sayang juga. Ini itu dari saya. Terima kasih Bang Rio, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat menjalankan tugas sebagaimana amanah undang-undang ya Bang. Siap. Oke, sahabat Bawaslu, demikian dari kami. Terima kasih telah menonton di program Ngopi Bebas, Ngopi bareng Bang Was. Oke, sahabat Bawaslu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.